Menyembahmu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, kami dan seisi rumah kami bersehati dengan iman katakan terus memuji menyembahmu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Pak Bobi Febrian, ini istri saya, Yuni Syahan. Pak Ibu Yuni. Yuni Syahan, ya silakan. Bu Yuni mau tanya apa? Sama Pak Bobi. Mamaku baru cinta. Oh gitu, silakan Pak Bu Yuni. Tapi Pak pasti jawab. Ya, Nggak apa-apa. ya. Silakan, teruskan. Berarti aku manggil adik aja deh, Dek Bobi, Iya, karena kita iya. sama-sama mama kita baru cinta. Iya. Walaupun ini mangganya sejabat, aku usiaan. Aku tuh tadi lihat lagu Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Selama ini dari hari ini siapa sih yang larang? Tapi kalau kita menyanyikan lagu itu ada tersentuh rasa bagaimana dalam kehidupan kita adalah kesempatan. Setiap perjalanan hidup itu ada menjadi satu kebahagiaan dan sukacita yang terbaik buat kita. Lagu itu sekarang pada waktu keadaan apa biasanya juga ada sejarah gitu loh. Ya, lagu Waktu Tuhan itu sebenarnya saya ciptakan nggak sendiri, tadi dengan beberapa teman, yaitu ada Yosef Jafar dan Ronald namanya. Jadi kami bertiga itu memang pada saat itu ya kita sedang duduk, kemudian kita sedang berdiskusi gitu, membicarakan masing-masing keadaan kita masing-masing, dan kemudian kita mulai saling menguatkan pada saat itu. Dan iya ya, masalah kita tuh ternyata ya mirip-mirip aja gitu. Cuman ya sekali lagi memang kembali lagi waktu Tuhan itu yang terbaik lah. Kita saling mengingatkan, saling menguatkan, dan kemudian ya udah muncul aja lagu itu tiba-tiba lagi lagu Waktu Tuhan. Karena kata-kata itu gampang dimengerti, gampang diingat, dan siapa aja bisa menyanyikan dari mulai Anak anak-anak, bayi. remaja, dewasa, bahkan sampai lansia. Waktu Tuhan Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. yang Coba ya. ini lewati cobaan, Ku tetap percaya. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Betul, tidak pernah memberikan hal yang tidak baik, karena semua waktu Tuhan yang terbaik. Kapanpun, artinya kita dalam penantian harus dalam proses sabar menanti waktu Tuhan yang terbaik. Luar biasa. Kata-kata ini bisa dipakai untuk seluruh situasi maupun dalam suka dan duka. Waktu Tuhan yang terbaik, termasuk pada akhir-akhir belakangan ini kami pun menghadapi satu proses yang kita mau menuju satu sukacita tapi nggak sampai garis finish. Tepat lagu itu buat Tepat kami. lagu itu kita punya iman yang percaya, andaliman kalau orang Batak andaliman iman. Andalkan iman. Ya, jadi walaupun nggak sampai garis finish, tapi waktu Tuhan yang terbaik. Itu janjinya ya dan amin dulu sekarang sampai selama-lamanya. Oke. Amin. Oke. Pak Bobi ya. Tadi jadi Pak Bobi tadi istri saya bercerita itu. Jadi kita nih berumah tangga sudah hampir 30 tahun lah tahun ini. Nah kami tidak punya. Suatu saat ada jangan anak dari orang Batak. Kita bersiapkan gedung sofa pesta. Ingat, itu tadi lagu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya kan? Yes. Tidak bisa, tidak. Juni dan Danos kamu aja.
Nah, Pak Bobi, apa yang membuat Pak Bobi itu kita tahu ya, kalau namanya pelayanan Katolik itu kan jangan berpikir mewah, jangan berpikir kaya. Ya, apa membuat tertarik? Sedangkan dari kalau saya lihat secara psikologis, kemampuan dan sebagainya oke banget, bisa jadi dokter apa. Penampilan meyakinkan ya. Meyakinkan. Yes. Jadi saya sebenarnya bukan tipe hamba Tuhan yang kolot, dalam arti apa namanya, ketika kamu jadi seorang hamba Tuhan kamu ya pokoknya harus, kalau jadi gini, buat saya pelayanan itu kehidupan. Amin. Nah justru ketika pelayanan itu yang adalah kehidupan ini dijadikan penghidupan, ya justru ini seringkali banyak timbul masalah. Ada dua masalah nih. Yang pertama masalah hati nurani. Karena secara simpel, secara mudah begini, kita itu ketika melayani Tuhan Allah dengan capek, dengan sekuat tenaga, tiba-tiba penghargaannya nggak sesuai, itu pasti ada rasa kecewa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu masalah ekonomi, ya kan? Anak saya 4, ya kan? Semuanya sekolah kan nggak ada yang bayar pakai daun, Pak. Semuanya bayarnya pakai uang. Betul. Jadi buat saya begini, saya tetap melayani dengan segenap hati saya. Tapi saya punya prinsip, saya nggak mau merepotkan orang dalam pelayanan. Jadi penghidupan saya. Makanya saya nggak pernah takut dan saya percaya saya belajar dari Paulus. Saya belajar dari Paulus, karena Paulus pelayanan, tapi dia juga punya usaha. Jadi, tapi usaha saya tidak harus begini. Usaha saya harus tetap membawa hati saya tetap kepada Tuhan. Cara usaha saya tetap seperti apa yang Tuhan mau. Saya berusaha sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan dan talenta saya. Saya tetap, istilahnya bisnis saya tetap berhubungan dengan musik. Gitu. Jadi saya tidak kemana-mana, tetap aja di sini mengerjakan musik, ya. Tapi itu semua tujuannya adalah supaya kita tetap balance. Tetap balance itu, Pak. Oke, yang terakhir nih Pak Bobi ya. Kesan-kesan apa kepada anak muda siapa? Tahu kita memang sekarang ini ya, anak muda semakin istilahnya justru kalau mereka ketinggalan Alkitab nggak masalah. Ketinggalan HP, ya. Walaupun belum masuk ke gereja balik lagi. Nah itu untuk pada teknologi seperti ini itu nggak kita sebagai pelayan itu nggak mudah ya. Saya membimbing konseling. Nah bagaimana pesan-pesan kepada Pak Bobi, para pemirsa, Damas and Friend, yang remaja-remaja itu semua silakan. Saya punya 2 anak remaja dan 2 anak kecil. Ya. Anak saya yang remaja umur 13 dan umur 15. Yang kecil umur 2 tahun 8 bulan dan 8 tahun. Itu tadi ada di sebelah ya. Saya selalu berpesan kepada mereka bahwa gini, kita nggak bisa menghindari kemajuan zaman. Kita nggak bisa, tapi prinsip-prinsip kebenaran itu harus kita. Yes. Ya. Yang pertama prinsip bahwa segala sesuatu itu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Itu harus dipegang teguh. Jadi mereka mau nonton apa saja, ingat ya, hidup kamu ini Tuhan dan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi ingat, kalau kamu bikin sesuatu yang negatif, ini ciptaan Tuhan, aku ini berharga, aku ini mulia oleh Tuhan, aku ini dijaga, aku ini disayang oleh Tuhan. Dan ketika untuk Tuhan, harusnya saya ini mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Jadi itu prinsip dasar yang saya tanamkan buat anak saya, khususnya anak muda. Ya, karena kita nggak bisa kekang mereka gitu. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan prinsip yang jelas ini, bahwa kamu ada karena Tuhan, oleh Tuhan dan Oke, amin. amin. Ya, terima kasih Pak Bobi, terima kasih sudah mau datang kepada pemirsa Damas and Friend. Padahal ini terus terang aja kita ini amat dengan dan Bapak mau datang ke sini ya, nggak cuma lo lihat jadi top mau gitu. Oke,
para pemirsa Dasar Keren, inilah Bapak Budi Fedian mengarang lagu yang terkenal tuh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke pemirsa, sampai ketemu kembali di konten berikutnya. Salam sejahtera, shalom buat kita semua. Inilah Bapak Bobi Fedian dari gereja GPI Basilia Serpong. Oke Pak pemirsa, waktu Pak Bobi datang ke HKBP GPI Basilia Serpong. Beliau melayani di sana dan ingat, ada terus. Oke, shalom. Shalom, Tuhan berkati.